Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lanjutan part kedua teman-teman, masih di stasiun Ranuyoso. Nah, sekarang saya akan review lagi update terbaru, update terkini pembangunan pos JPL 48. Bisa teman-teman lihat, ini posnya udah jadi teman-teman. Hanya ini masih belum difungsikan ya. Dan untuk sekarang posnya masih di tempat yang lama atau di area stasiun Ranuyoso. Bangunannya minimalis teman-teman, tapi modern. Ini kacanya siku-siku. Keren ya. Ini sepertinya bangunannya udah selesai, hanya tinggal penambahan kamar mandi dan juga tuasnya teman-teman, tuas operasional atau meja pelayanan. Jadi untuk bangunannya udah selesai, hanya kita nunggu pemindahan dari tuas PJL atau meja pelayanan. Ini dipagar teman-teman, jadi kita tidak bisa lihat akses. Nah, ini dia teman-teman. Kita coba lihat sisi belakangnya. Oke, ini dia. Keren ya, dari sekelilingnya ini dipagar besi. Oke, ini sepertinya apa ya? Tempat penyimpanan air teman-teman. Jadi posisinya ini persis di sisi sebelah selatan ya, jalan desa ini. Jika dari arah rel, ini persis di sebelah barat teman-teman, sebelah barat rel. Oke, itu dia teman-teman. Jadi masih kosong di dalamnya teman-teman. Tapi bangunnya udah selesai nih, udah siap dioperasikan. Ya, kemungkinan dalam waktu dekat ini udah bisa beroperasi teman-teman sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah rel lintas penghubung Surabaya ke Tapang. Itu stasiunnya ada di depan sana teman-teman, stasiun Ranuyoso aja. Kita akan coba hunting kereta api lagi ya di part kedua ini. Nah, ini dia teman-teman, penampakan posnya dari sebelah timur. Posnya cukup minimalis ya, tapi modern teman-teman, keren lah. Dan sebenarnya dulu sebelum posnya itu pindah ke stasiun, atau sebelum pos yang sekarang di stasiun, itu memang dulu posnya awalnya di sini teman-teman. Jadi intinya jadi intinya pos ini merupakan tempat lama dulu teman-teman. Jadi awalnya emang di sini posnya gitu. Terus berhubung ada alasan tertentu, jadi pindah ke stasiun jadi satu bangunan. Lalu setelah itu kembali lagi ke area yang sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, JPL 48 udah tertutup dari arah selatan atau dari arah stasiun Ketapang, akan melintas KA 250 Logawa. Nah, itu dia teman-teman pos barunya JPL 48. Jadi dulu sebelum posnya pindah jadi satu dengan area stasiun, dulu awalnya di sini teman-teman. Jadi pindah ke stasiun untuk mungkin ada alasan tertentu ya, pindah ke stasiun. Setelah itu malah pindah lagi ke tempat yang lama. Jadi ini bangunan lama yang terulang kembali.
Ya beginilah penampakan spot stasiun Ranoyoso. Ya keren teman-teman. Jadi spotnya itu diapit oleh dua bukit seperti yang saya berdiri sekarang. Tapi minusnya ini transpam oleh tiang penerangan teman-teman. Dan juga tiang sinyal, apalagi kalau dari arah kedatangan Logawa atau dari arah selatan. Wah, spamnya luar biasa teman-teman. Tapi oke lah. Jadi teman-teman, sekian dulu ya review update terbaru perlintasan JPL 48 yang saat ini udah siap beroperasi. Hanya tinggal menunggu pemasangan meja pelayanan dan juga alat-alat lain. Tapi untuk bangunannya ini overall udah keren, selesai. Tinggal menunggu waktu pemindahan teman-teman. Oke, kita lanjutkan huntingnya nanti mungkin sampai ke Mutiara Timur ya. Simak terus videonya sampai selesai. Sekarang kita cari tempat berteduh teman-teman, karena ini cuaca mataharinya udah panas. Jadi kita ke area stasiun. Intinya teman-teman udah melihat tadi progres pembangunan pos JPL 48. Hanya tinggal nunggu pengoperasiannya aja teman-teman. Oke, Tanjung ini akan kembali berhenti di stasiun Malasan untuk bersilang dengan Ijen Express teman-teman. Jadi stasiun Malasan itu merupakan stasiun kelas 3 juga. Stasiun paling ujung Probolinggo yang letaknya satu petak setelah stasiun Ranoyoso ini. Nah, jadi itu penampakan pos baru JPL 48. Jadi untuk sekarang posnya masih di stasiun teman. Jadi satu lah dengan area stasiun. Oke, kita tunggu satu kereta api lagi yaitu ke Mutiara Timur. Ijen Express dan Mutiara Timur. Setelah itu kita closing videonya agar tidak terlalu panjang teman-teman. Persiapan melintas dari arah stasiun Malang atau dari arah utara teman-teman. KA 239F Ijen Express yang menggunakan susunan rangkaian baru, mengurangi 1 K1 eksekutif yang awalnya 3 menjadi 2 teman-teman. Karena K1 yang ditambahkan Belambangan. Jadi pengurangan di Ijen Express dan ditambahkan ke Belambangan karena sama-sama duksarnya dari Ketapang teman-teman. Jadi hanya membawa 2 eksekutif. Dan lokomotifnya pun spesial teman-teman, 8308 yang beberapa minggu lalu mengalami trouble, benjol teman-teman. Videonya udah pernah saya upload. Kalian bisa cek di link pojok kanan atas pas BLB di stasiun Leces silang dengan motif fakultatif teman-teman. Ternyata lokomotifnya udah sehat lagi ya, yang awalnya pincang teman-teman. Ini hanya membawa 2 eksekutif teman-teman. Yang awalnya 3 sekarang dilepas 1 dan hanya membawa 2 eksekutif K1 stainless maksudnya teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi it's okay, meskipun kereta api ini statusnya masih penomoran fakultatif, tapi sampai sekarang kereta ini masih berjalan setiap hari teman-teman, reguler.
Dan semoga suatu saat kereta ini tambah ramai dan diperbarui sarannya. Oke, keren ya. Kita tunggu satu KA lagi, yaitu KA Mutiara Timur dari arah stasiun Surabaya atau dari arah utara. Kita tunggu teman-teman ya, simak terus videonya sampai selesai. Jadi cukup unik teman-teman. Pos perlintasannya ada di sini. Tapi palang pintunya ada di depan sana teman-teman. Cukup unik ya. Namun nanti akan pindah jadi satu dengan area lintasnya. Dan itu pos barunya. Nah, ini dia Mutiara Timur dengan kelas ekonomi New Gen dan eksekutif New Gen modifikasi teman-teman. Oke, kita akhiri hunting kita pada siang kali ini di stasiun Ranoyoso. Dari 2 part kali ini teman-teman ya. Tadi mengabadikan Pandalungan dan juga terakhir yang di part 2 kita review sekilas pos baru JPL48 yang saat ini udah selesai teman-teman. Hanya menunggu proses pemasangan meja pelayanan dan alat-alat lain. Ya sekilas aja teman-teman ya, jangan terlalu lengkap lah. Nanti kita review lagi kok pas pengoperasiannya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video dari awal hingga akhir dari part 1 hingga part 2 ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama pembuatan video. Kami dari kru RF Deso mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.